Bagus Leo. Iya. Gitu. Alright. Tap, tap. Right, left. Good. Now four taps. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, mark it right here. Woo, good. Very nice. Alright, let's put all this together. We'll get a little bit of arm movement. Mark it right here. Remember, it's the 4 steps to the right. Get ready. 4 steps, let's go. Switch. ganti. Switch. Kick it. Good. Right here. Down to the side. Push out. Good job. Walk it up for 3. Up. Grapevine. Walk it up. Grapevine. Pizza. Yeah, 4 of them. Good job. Oh, listen. Keep the basket. Flip. Good. Up, up, Mark it. up. Right here. Very nice, y'all. Mark. Now 8 taps. Let's go. Right here, right here. Namanya siapa yang Andin? Hah? Andin Mariana? Barney. Bani ya? Masih ada? Ada. Makanya kedinginan. Dan kemarin muntah. Knee high. Come on, look. Up. Watch these arms. Go up. Go down. Woo. Left. Up. Oke. Tarik nafas. Jalan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Tarik. Oh, masih ada lagi. Hidup lagi bagus juga. Dia gak sampai. Tarik ke depan. Tambah gede. Kemana dia teman?
Tarik ke belakang. Tarik terus. Oh. Dua. Tiga. Lulus. Tidak. Tidak terhitung lulus. Tidak sah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Hitungnya cepat. Kalau tiga kanan, kanan kiri, enam, delapan, belakang. Dua, tiga, empat, lima, Berhasil. Semuanya nggak bisa kita. Udah biar. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, kiri, kanan. Dua, tiga, empat, lima, enam, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan. Tarik ke belakang kakinya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ganti kaki, tarik tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sekarang ke depan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan. Kiri kanan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tak ke bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dari belakang. Dari belakang dia. Waduh. Dia pelan bela ya. Empat, lima, enam, delapan. Tarik ke belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Indonesia. Murah meriah.
memuji-muji Tuhan. Sinar kemuliaan di Tuhan, karena kita tahu Tuhan mau bawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan yang ada. Sama-sama katakan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin dekat tinggal bersama-Mu. Sekali lagi katakan. Sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan. Dan memandang indah wajah-Mu. Luar biasa ya, lagu ini sangat berkesan ketika kami menikah. Ada anak 3 orang yang menari pakai lagu ini. Sampai sekarang lagu ini terkenang-kenang terus ya. Kita terus memuji-muji Tuhan dari dulu sampai sekarang, tidak boleh berhenti. Mari kita puji Dia. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Amin. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya tetap jadi kuatku. Di hatiku
aja enggak apa-apa. Nomor 3. Soalnya ceritanya soal keindahan terus jadi satu topik. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku,
dan kemuliaan-Mu yang selalu mengalir ke dalam hidup kami semua. Sampai hari ini kami dapat berkumpul di dalam taman ini yang akan siap dan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Tuhan bersama Kumika. Urapilah mereka Bapak agar semuanya dapat menerima kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah hanya di dalam nama satu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lagu itu bagus. Lagu itu berkata waktu Tuhan selalu apa? Terbaik. Ayo nyanyi lagu itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau Kadang tak mudah dimengerti. lewati Cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau Kadang tak mudah dimengerti. lewati Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Enak gak lagunya? Gampang dihafal nggak? Tapi kalau dipraktekin ternyata nggak gampang, ya kan? Manusia sering nggak betah loh kalau menanti waktu, apalagi kalau waktunya itu sepertinya kayak di drag on gitu, seperti kayak diseret-seret gitu. Orang nggak betah, betul nggak? Mau nggak orang berdoa lalu berkata gini, Tuhan jawab aja doaku 10 tahun lagi? Nggak ada. Orang kalau bisa itu berdoa hari ini, kalau bisa buka mata jawaban datang. Nah, manusia sering berkata waktu Tuhan terbaik, tapi nyatanya tidak mudah dipraktekin, gitu. Tapi saya kepingin setiap kita hari ini ngerti bahwa waktu Tuhan itu selalu terbaik. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada yang sudah buka Alkitabnya? Sudah buka? Yuk baca sama-sama. Pengkhotbah pasal 3. Ya tak tunggu dulu sampai dapat. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu bilang amin. Kayaknya belum. Tapi kalau ngitung uang kok cepet ya? Hari lain kok lama? Ini yang saya heran. Kalau ngitung duit kadang bukan langsung dalam pikiran langsung tahu, tebel segitu sekian. Pengkhotbah pasal 3:1. Yang sudah dapat bilang amin. Ya, 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Itu waktu siapa? Waktu Tuhan. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Sesuatu kalau enggak sabar ditunggu, akibatnya hasilnya tidak baik. Contoh, kalau masak nasi nih ya, masuk rice cooker, kira-kira berapa lama sih? 20-30 kali ya, tergantung setelannya, antara taruhlah 20-30 menit. Nah kalau misalnya orang tidak sabar, 5 menit langsung dibuka rice cooker langsung dimakan, hasilnya apa? Mentah. Enak tidak? Tak enak, ya toh? Sama dengan juga buah. Tiap pohon yang menghasilkan buah itu ada musimannya, ya toh? Kalau belum waktunya buah itu dipetik, masih setengah matang dipetik, yang terjadi apa? Enak tidak buahnya? Tidak enak karena mentah, betul tidak? Jadi segala sesuatu kalau waktunya belum sampai lalu dipaksakan diambil, hasilnya itu pasti tidak enak, ya. Contoh lagi, ibu-ibu di sini dulu sudah pernah punya anak toh? Berapa lama hamilnya? Yang keras berapa lama? 9 bulan. Oh sampai ke 2 bulan.
berapa? 9 bulan gitu. Ya toh. Coba kalau ibu-ibu itu suruh milih ya, mana lebih enak mengandung 9 bulan atau mengandung cuma sebulan? Enak mana? 9 bulan atau sebulan? Saya pikir-pikir ya, kenapa Tuhan kasih 9 bulan? Kalau tidak nanti anaknya ibu itu banyak loh. Kalau sebulan langsung lahir, saya yakin anaknya akan banyak. Ya toh? Bu Juni anaknya berapa? Anaknya 4. Itu karena 9 bulan. Coba kalau misalnya sebulan anaknya berojot gitu keluar, aduh, anaknya pasti kelipatan 4 tuh, 4 kali 4 16. Kenapa? Gampang toh, sebulan toh penanggungannya gampang. Tapi Tuhan kasih 9 bulan. Nah, jadi kalau waktu 9 bulan itu dilanggar, nggak betah, nggak enak, tidur juga enak, makan juga ada banyak pantangannya. Gimana kalau sebulan lalu operasi aja dikeluarkan anaknya? Yang jadi apanya? Jadi bayi bukan? Belum, kenapa? Belum waktunya. Nah, jadi segala sesuatu itu kalau waktunya belum sampai lalu dilanggar, hasilnya pasti tidak baik. Nah, ayat 11 sekarang, ayat 11. Ayat 11 ya. Katakan begini, ia membuat segala sesuatu indah apa? Pada waktunya. Yang percaya bilang amin. Jadi Tuhan itu dikatakan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan itu yang paling indah. Waktu Tuhan itu yang paling apa? Paling terbaik. Bilang sama saya, waktu Tuhan paling apa? Terbaik. Jadi itu harus kita mengerti. Makanya Tuhan bilang begini. Tuhan mengajar kita ya, untuk senantiasa menanti-nantikan Dia. Menanti-nantikan waktunya Tuhan. Belajar sabar menanti-nantikan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Ya. Coba sekarang masing-masing punya apa dalam pikirannya di kemudian hari ini? Ada yang kepengen, oh saya kepengen anakku tinggal satu, kepengen mantu. Baik, boleh. Tapi jangan nggak sabar, jangan sampai waktunya Tuhan dilanggar. Ada yang kepengen, oh Tuhan kapan saya punya rumah? Ya boleh-boleh saja punya rumah. Yang sudah punya rumah mungkin punya rumah lebih gede lagi, boleh-boleh saja. Tapi ingat, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau dipaksakan, hasilnya pasti tidak baik. Saya beri contoh di Alkitab ya. Saya beri contoh dulu saja, karena waktu kita nggak banyak. Betapa bedanya ya, orang itu kalau ngerti waktu Tuhan dan tidak mengerti waktu Tuhan, hasilnya itu beda. Karena kalau orang itu melanggar waktunya Tuhan, hasil akhirnya apa? Duka cita. Bilang sama saya, hasilnya apa? Duka cita. Jadi semua yang hadir saat ini termasuk yang nonton online, kita harus mengerti bahwa pada saat orang itu melanggar waktunya Tuhan, hasil akhirnya itu duka cita. Tidak akan pernah menyenangkan. Ya, saya beri contoh. Orang namanya Yakub. Ya, Yakub. Yakub itu sejak semula oleh Tuhan sudah dirancang bahwa dia anak bungsu tetapi akan menjadi yang sulung. Dan Tuhan sudah nubuatkan bahwa Yakub itu akan menerima hak kesulungan. Jadi zaman dulu itu kalau anak sulung dapat berkat namanya hak kesulungan. Berkatnya double. Nah, Yakub yang mendengar nubuatan itu dari mamanya, dari ibunya, bahwa kamu itu dinubuatkan sejak kecil, kamu itu akan menjadi yang sulung dan kamu akan mengalami yang namanya berkat kesulungan. Tapi sangat disayangkan, Yakub itu tidak mengerti waktu Tuhan. Begitu dia dengar cerita dari mamanya, langsung dia pakai akal-akalan. Dia pakai caranya sendiri, dia pakai jalan pintas. Dia tidak ngerti waktu Tuhan, yang penting lebih cepat, lebih baik. Ingat ya prinsip ini ya. Ada orang bilang lebih cepat, lebih baik, itu tidak selalu benar. Ya, lebih cepat, lebih baik itu tidak selalu benar. Nah, Yakub pakai prinsip ini, lebih cepat, lebih baik. Karena Tuhan sudah nubuatkan saya bakal akan terima hak kesulungan. Kenapa nggak sekarang saja? Akhirnya bapaknya ditipu. Bapaknya kan matanya sudah agak lamur, agak-agak mungkin kalau zaman dulu itu tidak kenal itu apa namanya itu katarak. Tambah lama tambah tebal. Sehingga Ishak itu sudah tidak bisa melihat lagi dengan jelas. Ya, itu siapa? Itu adalah Ishak gitu. Jadi Ishak ditipu oleh Yakub. Yakub pakai bulu karena Ishak itu sama Esau itu badannya berbulu. Jadi dia pakai bulunya domba dipasang di tangannya.
bapaknya itu setengah buta. Waktu dipegang tangannya begini, oh berbulu. Ini anakku yang pertama ini. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Ishak melepas berkat. Namanya berkat kesulungan. Jadi yang terima berkat kesulungan siapa? Yakob. Tetapi lihat ini ya, kalau secara manusia berpikir, wah bener dong caranya tuh sangat berhasil. Dengan menipu bapaknya dia terima berkat kesulungan. Tetapi dengar baik-baik, sepintas dia terima berkat itu cepat, pintas dan kilat gitu. Tetapi kita melihat hasilnya apa? Kalau dibaca lebih jauh di Alkitab, ternyata Yakub dengan cara jalan pintasnya tadi itu berakibat duka cita. Padahal dia kalau tidak pakai akal-akalan, kira-kira Tuhan bisa genapi nggak janjinya bahwa dia akan terima berkat kesulungan? Oh pasti dapat. Tapi dia pakai jalan pintas. Dia nggak ngerti waktunya Tuhan. Yang terjadi apa? Seperti saya katakan tadi, orang kalau melanggar waktu Tuhan, hasil akhirnya itu duka cita. Apa duka citanya? Yang pertama, nih ya, yang pertama, dia hidup dalam ketakutan. Ya kalau kita bahas, saya nggak sempat bacakan ayat-ayatnya, saya sudah tulis sebenarnya ayat-ayatnya. Tapi terima saja cerita ini. Yakob yang pertama, dia mengalami ketakutan. Ketakutan apa? Dia takut dibunuh oleh kakaknya. Alkitab berkata di dalam Kejadian 27 itu dicatat bahwa Ishak itu dendam dan mau bunuh adiknya. Anda bisa bayangkan, walaupun dia terima berkat kesulungan, tapi tiap hari hatinya empot-empotan. Kenapa? Karena takut mau dibunuh oleh siapa? Kakaknya. Akhirnya dia minggat ke rumah omnya yang jauh banget gitu. Namanya bilang, tinggal aja sama om kamu. Jadi ya aku pergi ke rumah omnya untuk menjauhi siapa? Esau gitu. Jadi hidup ketakutan. Nah, dengar baik-baik. Kalau kita melanggar waktu Tuhan, seringkali orang itu hidup dengan ketakutan. Jangan melanggar waktu Tuhan. Yakob hidup dengan ketakutan. Biarpun dia terima berkat kesulungan, tapi hidupnya nggak tenang. Hidupnya penuh ketakutan. Itu yang pertama. Nah yang kedua apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat ceritanya lebih jauh, ternyata orang itu kalau melanggar waktu Tuhan, yang saya katakan tadi, hasil akhirnya duka cita. Yang pertama dalam ketakutan. Yang kedua, Yakub sendiri ditipu orang. Ngerti ya? Orang kalau nipu orang, nanti akan ditipu orang. Nah Yakub tuh nipu bapaknya. Akhirnya apa? Yakub ditipu sama siapa? Sama omnya yang namanya siapa tadi? Laban tadi. Bisa menangkap ini? Jadi kalau kita melanggar waktunya Tuhan, itu pasti duka cita. Yakub mengalami apa? Yang pertama, hidup dalam ketakutan. Yang kedua apa? Yakub itu ditipu oleh omnya sendiri. Kerja itu gajinya dipermainkan oleh omnya. Nah, masa enak hidup seperti ini? Ditipu orang, ya kan? Dikadahlin sama orang, masa enak? Nah, itu sebabnya Ibu-ibu, Bapak sekalian, jangan pernah kita itu melanggar waktunya Tuhan. Nah, sebaliknya sekarang lihat Tuhan Yesus ini ya. Kita akan baca ayat ini, Yohanes pasal yang ke-11. Buka kita bersama-sama, Yohanes pasal 11. Yohanes 11 ayat yang ke-4 lebih dulu ya. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-4. Saya tunggu dulu yang sudah dapat. Dapat dulu, yang lain belum dapat. Yohanes 11 ayat yang ke-4. Sudah dapat belum? Yang sudah bilang amin. Amin. Ayat 4 ya. 2, 3. Ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu. Kabar apa? Kabar bahwa Lazarus itu sedang sakit keras. Zaman dulu udah ada SMS. Zaman sekarang mungkin Yesus itu dibocorin, di SMS-in. Kalau Lazarus itu apa? Sakit. Dan harapan dari kedua saudaranya bilang apa? Kalau bisa cepat datang dong. Didoakan supaya sakit keras ini apa sudah jadi sembuh, gitu kan? Nah, tetapi lihat ayat keempat ini. Ketika dikatakan Yesus mendengar apa kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa apa? Kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah
Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya, ya Marta dan kakaknya, dan siapa? Lazarus. Terus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, nah sama-sama dibaca. Ia apa? Yang keras. Apa ia? Sengaja. Sengaja. Ya, ini menarik banget. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kenapa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi? Karena Yesus mengenal waktu Bapak. Bapak di surga bilang jangan pergi dulu, biarin aja dulu. Nah kalau pikiran manusia, begitu terima SMS, terima WhatsApp bahwa ada teman yang sakit, minta didoakan. Kalau pikiran manusia ya langsung, ya kan, orang namanya sakit. Tapi aneh di sini dikatakan Yesus sengaja dikatakan menunda. Kenapa ditunda? Karena Yesus tahu waktu Bapak perlu waktu yang terbaik. Ngerti nggak? Ditunda 2 hari. Coba lihat ini. Masa enak ditunda 2 hari? Nggak ada satupun orang yang suka kalau ditunda-tunda. Tetapi Yesus ngerti waktunya Bapak. Dia sengaja tunda 2 hari. Karena apa? Kan Yesus tahu kalau tinggal 2 hari, Lazarus itu apa? Dari sakit menjadi meninggal. Meninggal. Jadi ditunggu dulu sampai Lazarusnya apa? Meninggal dulu. Nah, mujizatnya malah lebih besar. Menyembuhkan orang sakit atau bangkitin orang mati? Nah iya kan, sengaja ditunda, nunggu mati dulu. Jadi waktu Tuhan selalu waktu terbaik. Itu sebabnya orang-orang yang melihat Lazarus yang tadinya sakit keras terus mati, mereka kaget, mereka benar-benar kagum, mereka benar-benar terkejut melihat berita kayak begitu. Satu kota itu dengar, wih, Lazarus mati dibangkitin loh. Siapa yang bangkitin? Yesus loh. Jadi lebih dahsyat lagi terjadi. Yang percaya bilang amin. Amin. Ya, sabar nggak menunggu waktu Tuhan? Kadang nggak enak nunggu itu, memang menunggu itu masa-masa membosankan. Tapi Tuhan bilang kalau kita sabar menunggu, hasilnya itu indah banget. Orang yang nggak sabar menunggu waktu Tuhan akibatnya apa? Saya bilang tadi duka cita. Ya, bisa tangkap ini ya. Saya sudah menyampaikan bahwa betapa pentingnya kita menanti-nantikan waktunya Tuhan. Sekarang bagaimana sikap kita supaya menantikan waktu Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita? Ya, kita harus menyikapi dengan sikap yang bagaimana supaya ketika menanti waktu Tuhan itu kita bisa mengalami sesuatu indah dalam Tuhan. Ada beberapa hal dalam menanti waktu Tuhan itu. Yang pertama, butuh sikap sabar. Bilang sama saya, butuh apa? Sikap sabar. Nah, saya beri contoh dulu dari poin-poin yang saya bagikan ada 4 ini. Saya ngambil contoh kehidupan Daud itu. Kehidupan Daud. Ya. Bapak Ibu tahu, ketika Tuhan melihat Saul itu sudah nggak pantas jadi raja lagi, maka Tuhan mencari penggantinya. Tuhan bilang kepada Nabi Samuel, pergi ke rumah siapa? Isai. Isai itu punya anak laki-laki banyak, ya kan? Nah, salah satunya yang Tuhan bilang, pengganti Saul itu adalah namanya Daud. Ya. Nah, bayangkan, waktu kakak-kakaknya ditampilkan oleh bapaknya, Daud, Tuhan bilang bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Lalu Samuel tanya sama Tuhan, Tuhan, anaknya sudah dikeluarkan semua, tapi kok ada pilihan Tuhan? Terus Tuhan bilang begini, masih disembunyikan satu. Terus saya, ini semua anakmu, ada lagi sih. Nggak masuk hitungan, terlalu kecil, ya kan, kemerah-merahan. Kalau kita punya bahasa tuh anak masih ingusan, ya walaupun nggak ada ingusan tapi ingusan gitu, anak ingusan gitu. Terus Tuhan bilang begini, cari dia. Dan tahu ketika ketemu Daud, Tuhan bilang inilah orang yang aku pilih untuk menggantikan Saul. Dan tahu gak ibu-ibu, Pak Mul juga, Chris, itu minyak udah dituangkan ke Daud. Artinya apa? Udah diurapi. Dia jadi raja, ya toh? Nah bayangkan, kalau misalnya nih ya, Pak Mul diurapi Tuhan misalnya, malam hari ini kamu disiram minyak, kamu menjadi Perdana Menterinya Australia, ya kan? Pasti kamu jadi Perdana Menteri Australia. Kira-kira gayanya dia gimana kalau sudah gitu?
Lain tuh nggak ya dong. Gini-gini kamu jangan ngomong sama saya sopan gigi sama suaminya. Ini BM, ya kan? BM, ya kan? Prime Minister, ya kan? Jadi Daud seharusnya punya hak seperti itu. Dia sudah bangga gitu loh. Dia jadi dilantik jadi raja. Tapi perhatikan ini, Daud ngerti waktunya. Sekalipun udah dituangin minyak loh. Tapi lihat, itu di 1 Samuel 16. 1:16 itu dikatakan dia udah dilantik, udah diurapi. Tapi herannya begini, sikap dia tetap biasa-biasa aja. Ya kan? Karena apa? Waktunya belum tiba. Dia masih kerja seperti biasa, bapaknya bilang kamu gembalakan tuh kambing dombamu, bapakmu itu cuma berapa? 2-3 ekor buat, tidak banyak. 2-3 ekor. Coba kalau dia nggak sabar waktu, doa, saya kan raja, masa raja disuruh mengembalakan kambing domba, ya kalau banyak, cuma 2-3 ekor, yang bener aja, ya kan? Gengsinya kan malu kan digituin kan. Tapi lihatin Daud, walaupun mengembalakan 2-3 ekor, tetap dikerjain. Dan satu kali dia dipekerjakan di rumah Saul, tetap dia kerjakan tugas-tugasnya, tugas bapaknya, tugas kerjaan di Saul, dikerjakan semua dengan baik. Artinya kan dia sabar. Nggak buru-buru, sabar. Walaupun saya sudah menjadi raja, tapi saya sabar menanti, ya kan? Apa istilahnya Pak Jokowi apa? Ojo ke susu, ya kan? Tahu ojo ke susu itu apa? Jangan terburu-buru, sabar. Orang sabar disayang Tuhan, ya kan? Nah jadi Daud sabar menanti waktunya Tuhan. Jadi kalau saat ini kita sedang berdoa menantikan sesuatu dari Tuhan. Mungkin ada yang berdoa supaya dapat jodoh. Bukan di sini ya, yang di Sofi ini. Kalau sini sudah usul semua ini. Udah uzur di sini. Udah sore. Nanti yang di online itu loh, yang lagi berdoa dapat jodoh, yang lagi berdoa supaya dapat kerjaan, yang lagi bergumul lewat doanya untuk sesuatu hal. Dengar, ada waktunya Tuhan tuh menyatakan kemuliaan. Ada waktu, semua ada waktunya. Jadi yang pertama yang dibutuhkan apa? Kita perlu sabar. Dengar baik-baik. Yang pertama sabar. Karena kalau menanti waktu Tuhan kita nggak sabar, kita akan melanggar waktu Tuhan. Yang kedua, sikap apa dibutuhkan dalam menanti waktunya Tuhan ini? Yang kedua, dibutuhkan sikap loyalitas. Bilang sama saya apa? Loyalitas. Si Daud itu dipekerjakan di rumahnya Saul, ya, dipekerjakan di rumahnya Saul. Tetapi yang terjadi apa? Di rumahnya Saul itu Daud tetap menunjukkan sikap loyalnya itu. Padahal dia kalau lihat Saul, loh ini yang bakalan ganti, ya kan? Ini orang bakalan gantiin. Tetapi yang terjadi apa? Daud tetap sabar dan tetap loyal bekerja di rumah Saul itu. Dia tidak merubah sikapnya, dia tetap loyal. Ya kan, sampai dikatakan apa? Saul itu demen dengan Daud. Kenapa Saul suka sama Daud? Karena Daud itu loyal. Ya. 1 Samuel pasal 16 dibuka Alkitab kita. 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-21 sampai 23. Bu Juliana mau dibacakan silakan Bu, tolong. 1 Samuel pasal 16 ayat 21 sampai ayat 23. Perhatikan ini. Daud meskipun sudah dilantik jadi raja, tapi dia tetap menunjukkan loyalitas kepada tuannya. Sikap loyal itu sikap yang apa namanya ya? Yang setia, loyal gitu ya. Silakan 1 Samuel pasal 16 ayat 21 23. 1 Samuel 16 ayat 21 sampai 23. Ya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. 16. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka padanya. Ya. Jadi apa? Saul itu suka kepada Daud. Kenapa? Menjadi pelayan. Karena dia pelayan yang baik, dia loyal. Coba zaman dulu siapa yang punya pembantu di Indonesia? Angkat tangan. Punya pembantu dulu toh? Kalau pembantunya baik, seneng nggak tuan? Kalau pembantunya itu bisa dipercaya, pembantunya itu loyal, ya toh? Seneng. Loyal itu berarti apa ya? Punya dedikasi, punya ketaatan, punya kesetiaan dalam mengerjakan tugas-tugasnya,
ya toh, dia dikasih tugas dikerjakan dengan baik, itu loyal, ya, penuh dedikasi. Nah, bagaimana yang kita? Kalau misalnya kita sedang melakukan tugas di pekerjaan di perusahaan, kayak Bu Wati kerja di perusahaan, ya saya percaya Bu Wati juga punya mimpi-mimpi yang besar, kan, ya. Tapi saat ini bekerja di kantornya dikerjakan dengan keseriusan, dikerjakan dengan rasa dedikasi, dengan penuh dedikasi, penuh dengan keloyalan, rasa loyalitas. Sehingga apa? Pada waktu pandemi itu beberapa orang dikeluarkan, tetapi Bu Wati tetap dipakai untuk bekerja di sana. Karena apa? Karena perusahaannya tahu ini orang setia, ini orang loyal, ini orang baik, ini orang penuh dedikasi. Ya, menanti waktu Tuhan, ingat, tunjukkan sikap dedikasi kita, tunjukkan rasa loyal kita kepada orang-orang yang mempercayakan tanggung jawab kepada kita. Amin. Sebanyak orang kadang-kadang kepingin jadi pemimpin, tapi dia sementara menjadi orang dipimpin, dia tidak loyal. Dia cepat-cepat jadi pemimpin. Dengar baik-baik. Waktu Tuhan selalu terbaik buat kita. Tunjukkan sikap loyal kita. Ya. Nah yang ketiga, sikap apa yang kita butuhkan di dalam menanti waktunya Tuhan ini? Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Yang ketiga yang dibutuhkan sikap kita adalah kita perlu tetap menabur hal-hal yang baik. Amin. Dalam masa penantian kita tabur yang baik. Misalnya ada yang berdoa gini ya. Saya beri contoh. Ada orang lagi berdoa menanti-nantikan Tuhan. Kapan saya itu diberikan anak? Dia sudah kawin lama tapi anaknya itu gak pernah belum pernah istri mengandung, sekian lamanya tidak pernah mengandung. Padahal mereka berdua sudah menikah lama. Tapi mereka percaya Tuhan tetap berikan Tuhan. Ya, tetap menabur dalam doanya. Nah yang terjadi apa? Satu kali ada temannya yang membutuhkan pinjaman uang gitu. Dalam masa menanti jawaban doa tadi, temannya ada yang butuh pinjaman uang. Nah coba lihat, di tengah-tengah dia sendiri punya masalah, lagi berdoa, menunggu waktunya Tuhan jawaban doa datang. Temannya minta bantuan, pinjamin duit dong. Tahu nggak Bapak Ibu? Ini yang perlu saya katakan tadi. Di dalam menanti waktunya Tuhan, tetap nabur yang baik. Yang dilakukan oleh keluarga ini apa? Oke, saya pinjami kamu duit. Kamu nggak usah bayar bunga. Kamu butuh uang, tak pinjami duit tapi balikin. Temannya bilang saya pasti balikin. Kamu nggak usah bayar bunga. Cukup besar duitnya dipinjamin. Tahu nggak Bapak Ibu? Begitu dia pinjami temannya tadi, itu, tiba-tiba istrinya kok merasa mual-mual begitu. Beberapa hari lalu merasa mual-mual. Periksa ke dokter, ya kan? Ternyata Tuhan jawab, istrinya mengandung. Ya. Dalam menanti waktu Tuhan, jangan berhenti nabur hal yang baik, nabur perkara yang baik. Kalau kepingin jodoh yang baik, doa sekian lama belum dapat jodoh, nabur yang baik. Lewat apa? Ya berbuat baik kepada orang lain. Ya toh, dengan sikap senyummu, dengan perbuatan baikmu, nanti kamu akan dapat jodoh yang baik dari Tuhan. Saya ingat dulu ya, saya dulu pelayanan saya itu sama omong-omong yang tua-tua gitu, pertama-tama saya. Dan bisa dibayangkan kalau omong-omong kan membutuhkan banyak pertolongan, butuh kebaikan dari yang melayani. Akhirnya apa? Justru oma-oma itu yang sibuk loh nyari jodoh sama saya. Beneran, saya tidak mikir jodoh waktu itu, bener saya tidak mikir. Omanya yang bikin bingung, omanya yang sibuk sendiri nyari jodoh. Sampai rasa tante, tiba-tiba bilang sama si Mika itu, mau nggak kamu tak kenali sama orang ganteng itu? Saya bilang, aduh, saya belum niat nikah. Jadi, ya tante di mana tante? Ada di gereja situ. Nanti ya, manggil saya Yohan kan. Nanti di gereja situ, yang tunggu ya di situ. Nanti tak panggilkan dia, tak suruh nunggu juga di sana. Saya jarak jauh lihat ada mereka di situ kan. Saya sembunyi di belakang tembok. Jadi uber-uberan kayak gitu tapi tidak ketemu saat itu. Karena saya belum niat nikah gitu. Saya belum niat. Tapi dengar baik-baik. Kenapa? Kok tiba-tiba saya tuh mau nikahin dia? Karena pada waktu saya masih sekolah di Melbourne, saya tuh kepingin tahu Melbourne tuh kayak apa, keadaan kotanya, situasi gimana. Dia udah pernah ke Melbourne. Saya tanya dia, ya kan saya tanya informasi dari dia. Gak ada apa, cuma tanya gitu. Dia jawabin, dikasih artikel, dikasih apa. Saya mikir gini, ini rumah baik ya. Mikir gitu, ini rumah baik ya.
Dan situ baru kita taruh hati. Tadi tante-tante sibuk nyari saja jodoh. Nah, artinya apa? Artinya apa? Ini loh, ibu. Ini loh maksudnya sebenarnya. Nunggu waktu Tuhan itu, kita nggak boleh pasif. Kita perlu terus nabur yang baik. Ya, lihat kembali ke cerita Daud tadi. Kembali ke cerita Daud. Daud itu berkali-kali mau dibunuh oleh Saul, berkali-kali. Ya. Dan Daud punya hak untuk bunuh Saul. Kenapa? 2 kali paling tidak dia dapat kesempatan untuk membunuh Saul. 1 kali Saul lagi ke belakang. Zaman dulu kalau nggak ada WC ya. Jadi kalau orang itu bawa tentara di tempat yang medan perang begitu, nggak ada WC. Ya toh? Lalu dia buang di mana? Buang di sembarang tempat. Nah di situ bajunya kan dikeluarkan di situ. Tapi Daud dapat kesempatan untuk gunting itu Saul lagi tidur. Dia dapat kesempatan untuk menggunting itu jubahnya dan untuk membunuh, tapi Daud tidak lakukan. Kedua juga gitu, ada kesempatan bunuh dia, tapi dia ambil cuma kendi sama itunya lah, tombaknya aja. Jadi artinya Daud kalau mau bunuh Saul sudah dapat kesempatan bunuh, bisa menangkap itu. Tapi Daud menabur yang baik. Tangkap ya. Saat ini kalau kita lagi di dalam masa penantian waktunya Tuhan, saya encourage semuanya, tetap nabur yang baik. Jangan berbuat yang jahat, nabur benih yang baik. Pasti kita akan melihat waktunya akan tiba, Tuhan menyatakan jawaban doa buat kita. Yang percaya bilang amin. Amin. Yang keempat terakhir. Bagaimana caranya kita menyikapi waktu Tuhan? Sementara menunggu waktu Tuhan dinyatakan, saya katakan tetap kualitas kita ditingkatkan. Kualitas kita apa? Ditingkatkan. Kualitas ditingkatkan. Ya. Saya tidak ngerti Bapak Ibu lagi berdoa untuk apa. Kalau di online ada yang berdoa untuk minta pekerjaan, lagi berdoa supaya kerjaan yang baik, tingkatkan kualitasmu. Skillmu ditingkatkan. Kalau misalnya ada yang berdoa untuk dapat jodoh, menanti waktunya Tuhan, dengar baik-baik, tingkatkan kualitasmu. Contoh, berdandan boleh enggak? Itu meningkatkan kualitas itu, boleh. Ya. Nah jangan sampai mau dapat jodoh tapi rambut acak-acakan, baju sembarangan, ya kan? Udah gitu badan bau, orang dekat dia pingsan 3 hari 3 malam. Nah ini kan repot kayak gitu. Mana tahan, pingsan 3 hari 3 malam, kenapa? Parfumnya luar biasa. Jadi, kalau menanti waktu Tuhan itu, tingkatkan kualitasmu. Kalau ingin dapat jodoh, ya tingkatkan kualitasmu. Ya kan? Kalau misalnya, waduh Pak, gimana Pak? Giginya dulu waktu naik sepeda jatuh Pak, tanggal 1 Pak. Jadi kalau orang ketawa saingan sama itu, sama orang di Jakarta itu, ya kan? Nah, kalau seperti itu apa? Iya pasang gigi palsu. Jangan sampai orang lihat, ya toh giginya copot terus lihat orang lakinya, ini kenapa? Ini kuntilanak kenapa ya? Jadi orang bingung kawin gitu. Perbaiki kualitas. Yang sudah bilang amin. Ya. Nah, yang suka marah-marah, tingkatkan kualitasnya. Jangan jutek-jutek begitu. Kalau jutek-jutek orang mau deket-deket takut tuh. Nggak mau. Iya kan? Sama kamu sama orang jutek. Ya. Jadi menanti waktu Tuhan, perbaiki apa kualitasmu. Gitu. Ada 4 hal dalam menyikapi waktu Tuhan. Sebut sama-sama. Yang pertama apa? Butuh apa? Kesabaran. Kedua, butuh apa? Loyalitas. Yang ketiga, butuh apa? Nafsu yang baik. Hah? Planning. Apa? Yang keempat? Yang ketiga? Planning. Tak ulang lagi, pelan-pelan. Good planning, good planning. Nabur yang baik. Yang keempat apa? Lagi. Supaya kalau sama yang sudah jam 4 sore, jam 5 sore itu mesti diulang-ulang. Jadi ada 4 poin dalam menyikapi waktu Tuhan. Yang pertama, sabar ya. Yang di call online juga ingat. Yang pertama sabar. Jangan lupa, oke? Jangan lupa. Yang pertama apa? Sabar. Yang online bilang dong, apa? Kok saya nggak dengar? Yang pertama sabar.
Yang kedua apa? Belum. Loyalitas. Loyal ya. Kalau kamu kepingin dipromosikan di kerjaanmu, tunjukkan sikap loyalmu. Sementara menanti waktu Tuhan. Yang ketiga, nabur yang baik. Nah, ibu ini cuma ingat ya, Nek. Ingat kualitas tapi ingat cuma apakah dia dapat jodoh giginya dibenerin apakah gitu. Ingat itu doang. Ya loh, tapi sudah sul jangan macam-macam. Jadi yang ketiga nabur yang baik, yang keempat Kualitas ditingkatkan. kualitasmu tingkatkan. Nomor 3 apa ya? Loh, lupa lagi. Apa ini? Gak apa-apa, lain kali tak tulis di kertasku di sini, tak tempel di baju. 1, sabar. 2, loyal. 3, nabur yang baik. 4, kualitas. Lain kali tak tempel di kertas di sini nanti. Nah, jadi pulang dari sini ingat semua. Itu aja yang saya sharingkan. Jadi saya percaya kalau kita sabar nanti waktunya Tuhan, hidup kita pasti manis. Orang yang nggak sabar nanti waktunya Tuhan, pasti ujung-ujungnya apa? Duka, cinta. Ya berdiri sama-sama ya. Nomor 3 tabur. Oh masih dihafalkan lagi. Ya udah, ayo. Ayo berdiri. Satu lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti. semangat lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Sekali lagi waktu Tuhan. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa ya. Kami mau bersyukur atas segala penyertaan-Mu, atas segala hikmat-Mu, inspirasi mendatangkan kekuatan dalam hidup kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, baik lewat online maupun onsite. Kami percaya berkat-Mu akan tertutup dan akan dimeteraikan dalam hati kami sehingga kami tidak goyang menghadapi hari esok. Kami mampu untuk sabar, kami mampu untuk bersikap loyal, kami mampu untuk menabur yang baik, bahkan kami dimampukan untuk meningkatkan kualitas hidup kami masing-masing sampai waktu Tuhan tiba. Pada saatnya kami akan dibawa masuk dari kemuliaan sampai pada kemuliaan yang sesungguhnya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati setiap kehidupan kami sehingga kami tidak patah semangat, kami tidak luntur imannya, kami tidak berhenti di tengah jalan. Kami berlari masuk pada tujuan yang Engkau sudah tetapkan. Berkati gereja-Mu, berkati semua aktivitasnya, pekerjaan anak-anak-Mu, pelayanannya, bahkan juga masa depannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati. Ibu Juni juga sudah sembuh, tidak batuk lagi. Melewati terobosan. Haleluya.